Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa? Oh, iya, Andi kemana? Oh, sakit. Ya, kita doakan Andi cepat sembuh ya, biar bisa kembali seperti semula dan belajar bersama kita lagi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mayoritas silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPAS, yaitu dari bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang, yaitu topik A, bumi berubah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bumi, mengenai mitigasi bencana, jenis-jenis bencana alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari seperti itu. Apakah anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, betul. Kita kemarin belajar tentang bencana alam. Apakah kalian masih ingat bencana alam itu apa? Ya, betul. Bencana alam itu yaitu bencana yang biasanya disebabkan karena faktor alam seperti cuaca yang ekstrim, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita biar semangat, kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk lagunya, Ibu play dulu ya. Nah, didengarkan lalu kita menyanyi bersama-sama. Siska boleh maju ke depan dan bisa untuk mendirijen. Oke. Untuk selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breakingnya ikuti gerakan ibu yang ada di video ini. Paham ya? Oke, diikuti dengan semangat, harus berdiri semuanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung
menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Bagaimana? Apakah kalian semangat atau kalian senang? Oke, harus semangat ya, karena kalau tidak semangat nanti akan mengantuk dan pembelajaran pada pagi hari ini tidak akan sampai di otak kalian gitu. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sudah Ibu sampaikan ya, yaitu kalian dapat menguraikan dampak bencana alam, baik dampak bagi manusia, lingkungan maupun ekonomi. Selanjutnya yaitu menemukan hal yang harus dilakukan saat bencana. Jadi mitigasi bencana, persiapan apa yang dilakukan ketika terjadi bencana. Yang ketiga, dapat membuat poster mengenai pencegahan bencana alam. Jadi nanti kalian di akhir pertemuan kita pada hari ini, kalian Ibu tugaskan untuk membuat poster tentang bencana alam. Untuk yang terakhir yaitu nanti kita akan mengadakan gelar karya atau pameran dari poster yang telah kalian buat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai dampak bencana alam. Kira-kira nih, kalian tahu nggak bencana alam apa saja yang sering kamu dengar? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Oke, iya boleh. Apa Yunus? Oh iya, banjir, betul. Apalagi kan kali ini sedang musim penghujan ya, dan di Trenggalek kebetulan sering terjadi banjir. Jadi banjir juga merupakan bencana alam. Ada yang tahu lagi? Iya, Titis apa? Betul, tanah longsor. Tanah longsor itu merupakan bencana alam. Biasanya tanah longsor itu terjadi di daerah pegunungan seperti di Bendungan, di Munjungan, itu juga sering terjadi bencana longsor. Nah, bencana longsor ini biasanya disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Jadi tanahnya itu melongsor ke bawah. Biasanya kalau di Bendungan itu kan di sini Vivi rumahnya Bendungan ya. Nah, kalau di rumahnya Vivi, di rumah neneknya kalau ke sana waktu longsor kan nggak bisa lewat kan. Nah, itu termasuk dampak yang merugikan ya. Karena apa? Karena kalau tanah longsor itu biasanya ada pohonnya yang ikut longsor. Nah, seperti itu. Terus kita juga nggak bisa lewat. Terus mau kerja, misalnya ibunya Vivi mau kerja, jadi nggak bisa kerja. Karena apa? Karena tadi ada tanah longsor gitu, harus menunggu pembersihan dulu. Oke, selanjutnya yaitu Ibu mau tanya, kalau mitigasi bencana ada yang udah tahu belum? Belum tahu? Baik, Ibu spill sedikit ya. Jadi mitigasi bencana itu persiapan yang harus kita lakukan ketika sedang terjadi bencana. Misalnya kalau banjir, apa yang harus kita siapkan? Yaitu menyiapkan misalnya dokumen-dokumen penting, handphone, nah seperti itu untuk diamankan terlebih dahulu. Nah, di sini kan Ibu ada 2 gambar. Ibu mau nunjuk siapa ya? Dino. Oke. Dino, coba Dino lihat di sebelah kanan Ibu ini. Ini gambar apa? Apa? Banjir, betul. Jadi ini merupakan gambar banjir. Jadi kan udah Ibu jelaskan kalau hujan, terus hujan deras kan biasanya itu rawan sekali banjir ya. Terus kalau misalnya kalian misalnya ya sering buang sampah di sungai, terus membuat aliran air sungai itu terhambat, maka akan menyebabkan air sungai itu meluap ke atas dan menjadikan banjir. Jadi anak-anak dibiasakan ya tidak boleh membuang sampah di sungai. Ketika melihat orang membuang sampah di sungai, ditegur,
Pak, Bu, jangan buang sampah di sungai ya, nanti bisa menyebabkan banjir seperti itu. Kalau di sebelah kiri ibu ini gambar apa? Iya, betul, gambar tsunami. Kalau dulu pernah ada tsunami di Indonesia itu di Aceh. Nah, kalau tsunami itu anak-anak terjadi karena ombak di laut, karena terjadi abrasi yang menyebabkan tsunami. Jadi seperti itu. Tsunami waktu di Aceh dulu itu menyebabkan banyak rumah yang hancur, bangunan-bangunan kayak gitu, sampai ada yang dibuatkan film. Mungkin anak-anak pernah nonton film Delisa, hafalan surat Delisa. Nah kan itu juga menceritakan peristiwa banjir di Aceh seperti itu. Jadi kalian sudah memahami ya antara banjir dan tsunami. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ibu punya dua gambar lagi nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul, tanah longsor dan gunung meletus. Kalau tanah longsor yang seperti ibu jelaskan tadi, jadi tanah longsor itu disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi nih, biasanya di daerah pegunungan seperti di Bendungan, di Munjungan, kayak gitu kan. Nah, itu disebabkan karena yaitu tadi tanahnya bergeser, terus tanahnya itu tidak kuat menopang karena kebanyakan air, akhirnya tanahnya menjadi longsor. Kalau longsor nanti banyak tumbuhan yang rusak, terus nggak bisa lewat, terus jalannya itu jadi licin seperti itu, jadi membahayakan juga. Kalau gunung meletus itu juga sering terjadi di Indonesia, seperti Gunung Merapi. Kalian sudah pernah kan mendengar ceritanya Mbah Marijan yang penunggu Gunung Merapi juru kuncinya. Nah, itu waktu gunungnya meletus, beliau itu tidak pindah dari situ, tetap di situ dan tidak mau dievakuasi karena beliau adalah juru kunci Gunung Merapi. Dan di sana juga ada museumnya kan. Nanti kalau semisal kalian pergi ke sana, kalian bisa melihat seperti itu. Jadi kalian paham ya. Dan gunung meletus ini biasanya terjadi pada gunung-gunung yang masih aktif seperti itu. Nah, jadi di sini ibu mau mengulas pengertian bencana alam. Jadi anak-anak, bencana alam itu merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Pada dasarnya bencana alam itu dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi di alam, baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Jadi bencana alam itu ya terjadi karena alam. Jadi biasanya karena faktor cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat terus menerus menyebabkan banjir, tanah longsor. Nah, itu merupakan bencana alam yang terjadi karena alam itu sendiri. Nah, bencana alam itu ada banyak jenisnya. Yang pertama yaitu ada bencana alam geologi yang disebabkan karena faktor bumi atau faktor alam, seperti halnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena pergeseran lempeng tektonik, jadi menyebabkan biasanya kerusakan rumah, terus lahan. Nah, semua yang terkena dampak gempa bumi itu akan hancur seperti itu. Terus ada lagi di sebelahnya itu gambar gunung meletus, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Kalau gunung meletus itu terjadi pada gunung-gunung yang masih aktif seperti Gunung Merapi. Nah, itu Gunung Krakatau itu yang ada di Indonesia ya. Dan yang bawahnya itu yaitu ada apa itu? Banjir. Di situ kan ada mobil yang ikut, ada orang yang minta tolong, ada rumah, ada tiang listrik, ada pohon. Nah, di gambar itu bisa kita lihat ya bahwa banjir itu yang sangat besar itu dapat merugikan. Iya, merugikan siapa? Manusia, terus bagi lingkungan juga karena dapat merusak segala hal yang dilewati seperti itu.
Untuk di sebelahnya yaitu bencana hidrometeorologi seperti apa itu tanah longsor, terus apalagi kekeringan dan angin puting beliung. Kira-kira kalian pernah melihat yang mana dari gambar di atas itu? Iya, kekeringan. Biasanya kekeringan itu terjadi waktu musim panas yang sangat ekstrim. Biasanya pohon-pohon itu mengering, terus tanahnya jadi retak, kesulitan mencari air bersih. Nah, seperti itu. Terus kalau angin puting beliung, jadi angin puting beliung itu sangat berbahaya karena apa yang dilewati angin tersebut mesti akan ikut terputar dalam gulungan angin tersebut, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bencana biologis. Anak-anak sudah sering mendengar bencana biologis. Waktu tahun 2019 itu kan pernah ya di Indonesia itu ada wabah COVID atau wabah corona. Nah, itu merupakan penyakit seperti tidak bisa menghirup, tidak bisa merasa. Itu merupakan ciri-ciri terkena virus corona. Terus gatal-gatal. Nah, seperti itu. Mungkin dikarenakan gatal-gatal itu cuacanya banjir yang ekstrim itu kan kalau airnya kan kotor ya, jadi mengenai badan kita itu menyebabkan gatal karena ada bakterinya. Terus yang di bawahnya itu apa? Yaitu gambar hama. Jadi pada sektor pertanian itu waktu terjadi banyak hama itu ya tanamannya mungkin daunnya pada hilang atau pada keroak-keroak gitu atau dimakan hama itu. Jadi bisa diatasi dengan cara menggunakan pupuk atau disemprot obat seperti itu. Kalau bencana antropogenik itu seperti yang di gambar itu kan ada kebakaran hutan. Jadi kalau kebakaran hutan itu pohon-pohonnya habis, terbakar, tanahnya jadi gersang. Nah, seperti itu. Kalau yang bawah itu merupakan kerusakan lingkungan. Nah, ini biasanya itu bencana antropogenik itu disebabkan karena ulah manusia. Kayak misalnya waktu di hutan, manusia itu membuang puntung rokok sembarangan, kemudian menyebabkan kebakaran hutan, seperti itu. Terus kerusakan lingkungan, mungkin karena membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa terjadi dan bisa merusak lingkungan. Jadi anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Paham ya? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran. Nah, nanti bisa kalian dengarkan ya. Videonya Ibu putar di sini. Seperti yang diketahui bahwa bumi tempat kita tinggal ini permukaannya selalu berubah. Hal ini disebabkan oleh faktor dari ulah manusia maupun terjadi secara alami. Biasanya, perubahan bentuk bumi ini juga disebabkan karena alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Lantas, apa saja dampak bencana alam pada kehidupan manusia? Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia, yaitu dapat merugikan ekonomi. Kemudian, karena adanya bencana alam yang menimpa, aktivitas manusia pun menjadi terhenti seperti kegiatan produksi. Kerusakan fasilitas dan bahan-bahan produksi yang ada di daerah bencana pun tak bisa mendukung berjalannya kegiatan ekonomi ini. Akibatnya, tingkat ekonomi jadi melambat dan wilayah bencana ini harus dipulihkan lewat penanggulangan bencana. Aktivitas jadi terhambat.
Jadi, saat bencana alam terjadi dan setelahnya pastinya akan menimbulkan kerusakan dan masyarakat dapat beraktivitas. Apalagi saat bencana banjir melanda, maka kita harus menunggunya surut terlebih dahulu. Seperti yang terjadi sekarang ini kan sering sekali banjir. Maka dari itu, bencana alam akan berdampak pada aktivitas manusia, mulai dari sekolah, bekerja, dan atau aktivitas lainnya. Masalah kesehatan. Nah, korban bencana alam yang kena dampaknya mulai dari kesehatan yang menurun karena tak dapat beraktivitas seperti biasa. Kerusakan fasilitas dan kekurangan air ini dapat menurunkan standar kebersihan yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Maka dari itu, di lokasi rawan bencana kerap terpapar penyakit seperti muntaber dan diare. Munculnya korban jiwa. Jadi munculnya korban jiwa merupakan dampak yang paling mengkhawatirkan dari bencana alam. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana harus mengelompokkan korban jiwa yang hilang, meninggal, dan selamat. Untuk mencegah korban jiwa, dilakukan evakuasi sehingga jika terjadi bencana kembali, jumlah korban jiwanya itu bisa dikurangi. Kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih karena air sulit didapatkan menjadi salah satu dampak dari bencana alam. Korban bencana alam pun harus menghemat air untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jadi, bantuan air bersih dapat diperlukan saat terjadi bencana alam karena air bersih adalah salah satu hal yang dibutuhkan manusia. tindakan seperti latihan yang dulu pernah diajarkan. Drop, cover, hold on. Duduk berlutut kan, Bu? Sambil pegangi kepala bagian belakang juga, Bu. Saya sembunyi di bawah meja Bu Guru saja, Bu. Ya, betul semua. Maleo, Ujo, Joko, jangan di bawah meja yang itu. Meja itu tidak terlalu kuat. Segera lari dan pindah bareng Ketut ya. Meja Bu Guru lebih kuat. Baik, Bu. Anak-anak yang lain secepatnya merapat ke dinding. Bisa dekat dengan ibu sini. Dinding yang belakang itu juga bisa. Eneng, jangan di bawah jendela kaca. Siapa itu yang bareng Eneng? Pindah. Bahaya nanti kalau kaca jendelanya pecah. Oke, cukup. Tetap tenang. Sekarang perlahan-lahan kita keluar kelas dan menuju titik kumpul sekolah. Mulai dari Ketut yang paling dekat dengan pintu. Yang lain mengikuti dari belakang dan berbaris satu persatu. Tetap lindungi kepala. Boleh pakai tas masing-masing. Atau pakai buku juga boleh. Ditaruh di atas kepala ya. Ayo cepat. Tapi tetap tenang. Jangan panik. Tetap merapat ke dinding ya anak-anak. Ya, Bu. Boleh bergandengan tangan, Bu. Lingling takut. Tidak.
memegang tas atau buku untuk melindungi kepala. Satu tangan tetap merapat ke dinding. Sabar, jangan takut. Sebentar lagi nyampe di titik kumpul. Kira-kira dari video tersebut, anak-anak tahu nggak? Kira-kira apa yang didapat dari video tersebut? Iya, di video tadi kan dijelaskan dampak-dampak bencana alam kan, seperti dampaknya itu pada sektor keuangan, terus pada perekonomian tadi ya, terus pada kerusakan lahan, seperti itu. Dan kalian tadi sempat lihat kan bagaimana cara menghadapi ketika terjadi bencana alam, apa tadi? Gempa bumi. Seperti apa yang dicontohkan ibu gurunya tadi, tidak boleh di dekat jendela karena siapa tahu jendelanya pecah nanti mengenai kita. Tidak boleh bersembunyi di bawah meja. Kalau di mejanya bu guru boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Karena mejanya kuat, terus melindungi kepala dengan buku, terus berlari ke tanah yang lapang, ke lapangan tadi, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi ibu ulas sedikit. Mitigasi bencana adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, terus penyadaran dan akan risiko bencana. Jadi mitigasi bencana itu dilakukan untuk mencegah atau mengurangi suatu bencana yang terjadi sampai penanganan usai, seperti itu. Paham ya? Bagus. Jadi tujuan utama yaitu dari mitigasi bencana yaitu mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Mitigasi bencana adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain yaitu membuat bangunan tahan gempa, penanaman pohon, penyuluhan, seperti itu. Nah, di sini ibu juga ada video. Nah, di video tersebut kan ada video di Lombok ya. Nanti kalian simak videonya ya, diperhatikan videonya, terus nanti ibu tanyain. Nah, jadi apa yang anak-anak dapat dari pembelajaran video di atas tadi? Ya, itu kan tadi ada video gempa bumi ya. Nah, kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, yang anak-anak lakukan itu apa? Apa? Ya, seperti yang di video awal tadi ya, ada ibu guru dan muridnya waktu bencana. Nah, jadi waktu terjadi bencana gempa bumi, anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Iya, jadi bisa menerapkan apa yang ada di video dengan cara tadi ya. Paham? Cara apa tadi kira-kira? Ya, betul, dengan cara melindungi kepala, terus bersembunyi di tempat yang kokoh, kayak gitu. Melindungi kepalanya misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Ya, tapi menggunakan buku yang tebal waktu di sekolah, kayak gitu. Paham? Bagus, paham. Nah, untuk tugas yang terakhir, ibu ada tugas kalian mengerjakan LKPD ya. Jadi LKPD-nya nanti ibu bagikan yang seperti ini tadi ya. Nanti kalian harus membuat poster seperti ini. Posternya seperti ini. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, nanti jika kalian sudah membuat poster seperti ini yang ibu suruh bikin kalian ini ya, nanti kita akan membuat pameran gelar karya. Jadi nanti ibu nilai, nanti kan udah dibentuk kelompok ya, kelompoknya sama kayak yang tadi. Nanti nilai ya sama kelompok 1 ya, sama
Egi sama Indah juga, dan sama siapa tadi? Iya, Dino. Nanti di situ ya, tempatnya di situ. Kalau kelompok 2 nanti di sebelah sini ya, Mayorita. Kalau yang kelompok 3 di belakangnya sana, kelompok 4 selanjutnya di sana. Jadi sudah paham ya. Nanti kita di akhir akan membuat gelar karya. Paham ya? Ada yang mungkin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, jadi kalau sudah cukup, silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, jadi nanti posternya kita gelar karya. Mayorita bisa maju, Nila, ya, Reni, ya maju, sama Yunus ya, perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Oke, Ibu lihat dulu ya posternya kira-kira bagaimana. Ini dari kelompok 1. Bagus sekali ya posternya. Nah, di sini ada tulisannya, ayo tanam pohon, jaga lingkungan. Dipajang di tembok belakang ya. Bagus, luar biasa. Kalau ini dari kelompok berapa ini? Oh iya, kelompok 2, hemat air, selamatkan bumi. Bagus, dengan kita menghemat air, tidak boros dalam penggunaannya, kita menyelamatkan bumi. Oke, kita lihat lagi. Ini punya kelompok siapa ini? Oh iya, ini punya kelompok 3. Di sini ada gambar tulisannya, ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Bagus, gambarnya juga bagus, luar biasa ya. Oke, yang terakhir. Yo, ini gambarnya seperti punyanya Bu Guru tadi ya. Ini tulisannya, jagalah lingkungan agar tetap hijau. Ayo tanam pohon, ayo jaga lingkungan. Bagus sekali ya, luar biasa. Seperti nanti anak-anak tadi posternya ini silahkan dipajang di belakang, nanti biar teman-teman dari kelompok lain bisa melihat gitu. Paham ya? Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita selesaikan, kita bermain Kahoot dulu ya. Ibu ada game buat kalian. Nanti silahkan diklik langsung di itunya ya, di Chromebook-nya masing-masing. Lalu dikerjakan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya anak-anak hari ini, dan terima kasih atas semangatnya. Ibu sangat bangga kalian bisa menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Nah, kira-kira tadi masih ingat kita belajar apa? Iya betul, mitigasi bencana alam, terus jenis-jenis bencana alam, apalagi tadi cara menangani atau menanggulangi bencana. Terus misalnya terjadi gempa bumi, kita mau ngapain? Tadi kita sudah belajar ya. Jadi apakah kalian masih bingung apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Tidak, berarti sudah paham semuanya ya. Oke, luar biasa. Jadi sudah paham semuanya. Jadi Ibu harap kalian tidak melupakan pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesusahan, nanti bisa langsung dibicarakan sama Ibu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih.